Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajis Pauji, SPD, asal sekolah dari SMA Muhammadiyah Bojong Manik, yang beralamat di Kampung Lapangan, Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan mencoba melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar yang materinya adalah kurikulum merdeka, yaitu menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kita mulai saja. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan di mana di dalamnya terdapat rancangan pelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum, yang diadaptasi dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang artinya tempat berpacu. Komponen kurikulum, ada beberapa komponen dalam kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, misalnya kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan. Isi atau materi, komponen isi dan materi berhubungan dengan segala aspek termasuk materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan. Nah, komponen ini atau komponen strategi berhubungan dengan metode pendekatan serta peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Komponen evaluasi berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, maka dapat ditentukan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, atau diperbaiki agar lebih baik lagi. Fungsi kurikulum. Nah, kurikulum juga terdapat beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Dalam hal ini, pengertian kurikulum berfungsi sebagai alat penyesuaian adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan yang dinamis. Fungsi integrasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi integrasi adalah suatu alat pendidikan yang dapat menciptakan individu-individu yang utuh, dapat diandalkan, dan berintegrasi di masyarakat umum. Yang selanjutnya, fungsi diferensiasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi diferensiasi adalah dalam kurikulum adalah suatu alat yang dapat memberikan pelayanan terhadap perbedaan pada setiap siswa yang harus dilayani dan dihargai. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi persiapan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi persiapan dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat mempersiapkan para siswa ke jenjang pendidikan berikutnya, serta dapat mempersiapkan diri agar dapat hidup di dalam masyarakat. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pemilihan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fungsi pemilihan
dalam kurikulum adalah adanya kesempatan bagi para siswa untuk memilih program belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Fungsi diagnostik. Dalam hal ini yang dimaksud dengan fungsi diagnostik dalam kurikulum adalah sebagai alat pendidikan yang dapat memahami dan mengarahkan potensi para siswa serta memahami kelemahan dirinya dan memperbaikinya. Manfaat kurikulum. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat kurikulum bagi guru. Kurikulum dapat digunakan sebagai pedoman untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran. Kurikulum dapat membantu memberikan pemahaman kepada tenaga pengajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kurikulum dapat mendorong tenaga pengajar untuk lebih kreatif dalam proses belajar mengajar. Kurikulum dapat membantu menunjang pengajaran agar lebih baik. Manfaat yang selanjutnya adalah manfaat kurikulum bagi sekolah. Kurikulum akan mendorong sekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan pendidikan atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum akan membuka peluang bagi pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan. Manfaat kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat dijadikan pedoman atau standar bagi orang tua dalam membimbing proses belajar anaknya. Kurikulum memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan dan menyempurnakan program pendidikan, yaitu melalui kritik dan saran membangun. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Yang perlu dilakukan oleh guru terhadap perubahan kurikulum. Yang pertama, guru sebagai pelaksana kurikulum, yakni guru berperan dalam melaksanakan kurikulum secara textbook. Artinya guru harus sepenuhnya taat terhadap juklak dan juknis yang terdapat dalam kurikulum, yang mana sumber belajar sepenuhnya mengandalkan pada materi yang terdapat pada buku pelajaran. Yang kedua, guru sebagai pengembang kurikulum, yakni sikap guru yang melakukan pembelajaran selain mengacu kurikulum yang telah ditetapkan, namun mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, guru sebagai kurikulum itu sendiri, yakni guru tidak hanya sebatas menjadi pemberi materi pelajaran, tetapi juga sebagai pendidik yang membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, guru wajib menjadi teladan bagi siswanya, karena apa yang diucapkan dan dilakukannya akan menjadi contoh bagi siswa, sehingga guru harus mampu menjadi motivator dan inspirator bagi semua siswanya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu guru hebat. Itulah aksi nyata yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.